Meskipun sejauh ini permainan timnas U19 masih dirasa perlu banyak perbaikan, bukan berarti kita lepas tangan gitu aja untuk memberikan dukungan penuh. Hentikan segala ujaran kebencian hanya karena tim ini dilatih oleh Indra Syafri. Memang harus diakui dari sisi gameplay, Coach Indra tentu masih harus meningkatkan banyak hal kalau targetnya Asia ataupun Piala Dunia. Namun bukan berarti kita bisa seenaknya mencaci maki dan mengatakan hal-hal buruk secara berlebihan kepada beliau. Kritik pedes boleh, tapi otak dan nurani tetap harus dipakai, kan gitu. Nah, ngomongin soal timnas U19, udah dipastikan kalau Jens Raven dan kawan-kawan akan melawan musuh bubuyutan Malaysia di semifinal. Hal itu tidak terlepas dari hasil imbang 1-1 yang diraih tim Harimau Malaya Muda kala melawan Thailand. Tentu saja, mau di kelompok usia sekalipun, laga Indonesia versus Malaysia hampir 99% bisa dipastikan bakal berlangsung panas. Dan bagi Malaysia sendiri, menurut sang pelatih, Juan Torres, jika mereka akan melakukan apapun untuk bisa menang dan melaju ke final. Selain itu, demi gengsi, mereka juga akan berjuang sekeras mungkin untuk bisa membuat malu Indonesia di kandang. Nah, yang jadi sorotan tentu saja, gimana nanti Jens Raven di pertandingan ini? Apakah ia akan main sejak awal, atau Coach Indra bakal kembali dengan pakem awal seperti di 2 laga fase grup? Selain itu, kabar baik datang dari Welber Jardim yang sempat dikhawatirkan mengalami cedera parah. Namun pemain Sao Paulo tersebut menegaskan jika ia siap tempur di semifinal nanti. Sesuatu yang pastinya membuat timnas mania sedikit lega mendengarnya. Duel klasik akan terjadi di semifinal Piala AFF U19, tak kala Indonesia akan berhadapan dengan musuh bubuyutan Malaysia. Meskipun ini hanya level kelompok umur, tapi yang namanya gengsi tetaplah gengsi. Dan udah bisa dipastikan kalau 99% duel ini akan berjalan sangat ketat. Yap, kepastian ini sendiri terjadi usai Malaysia bermain imbang 1-1 melawan Thailand di laga pamungkas grup C. Meskipun kedua tim sama-sama punya 7 poin, tapi Malaysia berhak lolos sebagai juara grup karena unggul selisih gol. Sedangkan Thailand lolos sebagai runner-up terbaik dan akan melawan Australia. Nah, kalau Vietnam gimana nih? Ya gitu deh, balik kanan, bubar jalan. Ya, harus diakui kalau di Piala AFF ini Malaysia tampil sangat bagus dan itu sejatinya cukup menjadi pelipur lara di tengah carut-marutnya kondisi sepak bola mereka. Yap, di level senior ataupun U23 Malaysia benar-benar loyo. Belum lagi beragam persoalan di luar lapangan seperti penyerangan kepada pemain timnas senior Malaysia. Sampai puncaknya, pengunduran diri secara tiba-tiba yang dilakukan Kim Pan-gon sebagai pelatih tim senior. Oleh karena itu, publik Malaysia berharap banget nih generasi U19 ini bisa memberikan secercah harapan dengan menjadi juara. Terlebih, suka tak suka, kalau secara gameplay mulai dari match pertama sampai melawan Thailand ini, Malaysia mainnya lebih rapi dan lebih enak dilihat dari timnas U19. Oleh karena itu, nggak mudah juga pastinya buat pasukan Indra Syafri kendati main sebagai tuan rumah sekalipun. Sementara itu, menatap pertandingan semifinal melawan Indonesia, pelatih Malaysia U19 Juan Torres mengakui jika Indonesia ini punya kualitas individu yang bagus dan pastinya nggak akan mudah melawan tim Garuda yang juga berstatus tuan rumah. Selain itu, menurut Torres, keberadaan Jens Raven sebagai ujung tombak tentu akan jadi perhatian tersendiri bagi timnya. Tentu melihat gimana kemarin Jens tampil menggila saat melawan Timor Leste, membuat Torres akan melakukan apapun agar Jens Raven gak bisa main secara optimal di laga nanti. Dan sejatinya itu juga berlaku bagi semuanya. Intinya, timnas Malaysia akan melakukan apapun, ya apapun, untuk bisa menang di laga nanti. Saya akan lihat dulu semua detailnya. Kemudian soal pemain, mereka punya pemain yang bagus di skuadnya. Persiapan mereka bagus, menghabiskan waktu bersama yang lama, melakukan perjalanan bersama, melawan tim yang bagus. Jadi mereka lawan yang sulit. Kita tidak bisa menganggap remeh timnas Indonesia. Mereka baru saja membangun sepak bola dengan sangat baik. Apalagi di tim U19 ini mereka memiliki striker kualitas Eropa. Jadi kita akan melakukan apapun untuk bisa memenangkan pertandingan. Ungkap Juan Torres Garrido dikutip dari Sport.
Di sisi lain, Coach Indra Syafri sendiri berjanji akan mencari komposisi terbaik di semifinal nanti, termasuk apakah akan memainkan Jens Ravens sebagai starter atau tidak. Akan tetapi dilihat dari sisi manapun, memang Jens ini sangat layak untuk main sejak awal. Karena begitu dia dikasih kesempatan sejak menit pertama, pemain 18 tahun tersebut benar-benar bisa membuktikan diri. Yap, Jens Ravens sendiri, meskipun posisi naturalnya adalah real striker, namun dalam situasi yang dibutuhkan, ia bisa kok berperan sebagai pemain yang lihai dalam melakukan pressing, jemput bola, dan membuka ruang. Maka tak heran kalau di laga versus Malaysia nanti, seandainya ia turun sejak awal, itu berarti ia akan dalam ancaman besar karena pastinya ia akan jadi pemain pertama yang akan diincar pasukan Upin Ipin Junior. Tapi bagaimanapun Coach Indra sendiri pastinya sudah tahu gambaran situasi ini sehingga ia benar-benar harus bisa menentukan game plan yang pas termasuk soal pemilihan pemain. Yang penting tim ini di semifinalnya yang kita benar-benar berhitung siapa sih skuad terbaik yang akan tampil, cara bermainnya seperti apa yang nanti akan kita lakukan. Tentu itu tergantung lawannya main bagaimana, ucap Coach Indra dilansir dari Bola Sport. Lebih lanjut, ada kabar baik soal Welber Jardim, di mana ia sudah dikonfirmasi baik-baik saja, alias cedera yang ia derita kala bersua Timor Leste tidak separah yang dibayangkan walaupun ketika itu ia sampai harus dibantu kursi roda. Dan Welber sendiri dalam sebuah video yang diunggah akun resmi Timnas menegaskan jika ia siap tempur. Ya bagaimanapun, kabar Welber baik-baik saja pasti membuat Timnas Mania lega. Sebab harus diakui kalau peran Welber sebagai DM sangatlah vital. Di mana Welber sangat pandai mengisi ruang kosong di tengah dan cakap dalam urusan distribusi bola. Selain itu, kombinasinya bersama Vigo Dennis serta Caviatur terbukti sangat cair dan menjadi satu paket yang saling melengkapi. Yang mana Welber bertugas menjaga keseimbangan, Vigo Dennis sebagai box to box, dan Caviatur sebagai playmaker yang bertugas memberikan umpan kunci. Untuk itulah meskipun nantinya Malaysia kayaknya bakal melakukan apapun untuk menang, tapi percayalah, mentalitas skuad Garuda Muda gak akan goyah hanya karena statement semacam itu. Maka dari itu, yuk sama-sama bersatu dukung Indonesia agar bisa ngalahin sang musuh bubuyutan pada 27 Juli mendatang. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.